harus bikin 4 orang tersenyum. Buat apa? Nak, kalau kamu berhasil membuat 4 orang tersenyum, kamu akan mendapat hadiah 100 triliun dan harta berlimpah. Aku bisa jadi orang kaya dong, Ma. Iya, Ren, kamu harus berhasil menangin tantangan itu. Biar keluarga kita nggak dihina lagi sama orang-orang. Mama udah capek banget hidup susah. Iya, Ma. Ini kesempatan besar buat aku. Bagus, Nak. Hai Ren, tumben banget lo datang pagi ke sekolah, biasanya telat. Iya, Miswe. Aku kangen banget sama kamu. Bisa aja bestie gue yang satu ini. Selanjutnya siapa ya? Kakak. Tapi kan aku nggak deket sama kakak sejak kecil. Aduh, gimana nih lupa pakai dasi, bisa kena hukuman deh gue. Kakak bisa pakai dasi aku kok. Hah, kamu serius, Dek? Iya, aku rela kok dihukum demi kakak. Wah, tumben ada angin apa nih? Loh, Ren, kamu kok nggak pakai dasi? Kamu nggak baca jadwal ya hari ini ada upacara bendera? Saya lupa, Pak. Kamu bener-bener gak disiplin. Waduh, bikin Pak Guru senyum. Gimana caranya? Pak Guru aja lagi marah kayak gini sama aku. Pak, saya janji bakal disiplin dan pakai dasi setiap hari. Bagus kalau kamu sudah mengakui kesalahanmu. Yeay, bentar lagi aku jadi orang kaya. Hello, lo bilang apa barusan? Iya, aku ikut tantangan bikin orang tersenyum. Gue dikit lagi berhasil selesaiin tantangan itu. Loh, aku kira aku doang yang ikut tantangan itu. Lo udah pasti kalah dari gue. Siapa bilang aku sisa 1 orang lagi kok? Gue juga, udahlah lo udah miskin ya miskin aja. Gak usah ngarep nih jadi orang kaya. Aduh, lama banget loadingnya yang terakhir ini. Nak, siapa orang terakhir itu? Kamu harus menangin tantangan itu ya. Kakek, mah. Kalau gitu kita sekarang harus cepat-cepat ke rumah kakek. Iya, mah. Kita udah sampai nih di rumah kakek. Hah? Itu kuburan siapa, mah? Yang akan diadopsi hari ini, adik pasti seneng banget kalau bisa punya keluarga. Kak, kita bakal diadopsi. Akhirnya kita bisa keluar dari panti asuhan ini. Iya, Dek. Semoga hidup kamu bahagia ya sama keluarga baru. Sonia, kamu sudah dijemput. Kamu beruntung sekali diadopsi oleh keluarga kaya. Kak, ayo kita pergi. Kakak nggak ikut, Dek. Hah? Tapi... Sonia sayang, kami orang tua barumu. Sonia, ayo pulang sama papa dan mama. Selamat tinggal, adik. Semoga suatu hari kita bisa ketemu lagi. Ren sudah bekerja sebagai penjual roti di pinggir jalan. Dibeli rotinya. Saya mau beli roti. Sonia, kamu Sonia kan adikku? Kakak kangen banget sama kamu. Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Sonia, lo kenal sama si tukang penjual roti itu? Lo adik dari penjual roti. Apaan sih? Dia tuh cuma ngaku-ngaku. Gue nggak kenal sama penjual roti itu. Gue kan anak orang kaya. Mana mungkin punya kakak kayak dia. Kucing oranye atau kucing hitam? Aku kan suka kucing oranye karena lucu. Itu kenapa kucing oranye mukanya galak banget sih? Aduh, hujan gede. Gimana bisa jalan kaki nih kalau kayak gini? Tenang aja, hujannya bakal berhenti sekarang. Mana bisa sih? Hujannya berhenti beneran. Sakti nih kucing oranye. Ren, lo ngapain ke sekolah bawa kucing oranye itu? Mana mukanya culun lagi? Dasar kurang ajar. Ku buat botak ya kau. Lah, Lala, rambutmu kok terbang? Tolong, ada siluman kucing pencabut rambut. Ya, aku lupa bawa bekal, cuma bawa nasi putih. Kesian, cuma makan nasi putih. Tenang aja, kan ada aku. Cepat tutup matamu, Ren. Kekuatan. Buka matamu. Loh, nasiku berubah jadi nasi goreng. Itu namanya nasi goreng spesial. Miau. Jago juga si kucing culun itu. Masih berani ya kamu? Cepat klarifikasi. Iya, kucing ganteng. Matamu ganteng, aku kan cewek. Aku cuma punya 15 diamond. Kalau gitu aku harus berhemat dong. Pergi ke sekolah jalan kaki atau naik mobil? Jalan kaki aja deh biar lebih hemat. Itu kan si Ren, dia tuh miskin. Ke sekolah aja jalan kaki. Yah. Jalan kaki kan sehat. Bilang aja lo gak punya diamond kan, pasti 0. Makan ayam goreng atau bubur polos? Bubur polos aja deh, lebih murah. Idih, cuma sanggup makan bubur polos. Lihat dong makanan gue, ayam goreng enak. Bubur polos juga enak kok. Ya enak lah buat mulut murahan kayak lo. Uy, Ren, mau ikut nonton bioskop gak? Murah kok, cuma 5 diamond. Enggak dulu deh. Ya udah, nggak usah temenan sama kita-kita lagi. Lo itu terlalu miskin. Memalukan. Kak, tolongin aku belum makan 7 hari. Lambungku sudah bergetar. Astaga, kasihan banget. Kakak beliin kamu makanan ya. Beneran, Kak? Hah, mahal banget. Diamondku habis dong. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting dia bisa makan. Makasih, Kak. Loh, aku nggak salah lihat ini.
Aku dapat mengetahui setiap orang itu jujur atau bohong. Ma, nenek kemana? Kok udah 5 hari nggak kelihatan? Nenek sedang menginap di rumah sepupumu. Oh, kok mama bohongin aku sih? Ma, kenapa baju nenek dikeluarin semua? Mau dibawa kemana? Ini mau mama jual-jualin, Ren. Lumayan kan dapat duit. Tapi kan ini semua baju kesukaan nenek. Mama udah izin sama nenek. Udah dong, tenang aja. Kenapa mama bohongin aku terus? Sebenarnya nenek di mana? Ma, aku mau ke rumah sepupu samperin nenek. Jangan nak, nggak usah cari nenek lagi. Kenapa? Aku kangen banget sama nenek, Ma. Nenek benci sama kamu, dia nggak mau lihat kamu lagi. Gak mungkin, nenek kan orang yang paling sayang sama aku. Aku harus ke rumah papa dan tanya di mana nenek. Pa, nenek di mana? Ren, maafin papa. Papa baru bisa cerita sekarang ke kamu. Sebenarnya papa menceraikan mamamu karena dia telah mendorong nenek jatuh dari tangga hingga meninggal. Nenek. Buta 9 tahun dan dapat uang 5 triliun. Ren, kamu harus dapetin uang itu. Kamu pengen kan bikin mama senang? Kapan lagi aku bisa bikin mama senang? 9 tahun gak terlalu lama kan? Permisi, boleh gabung di sini? Idih, kita nggak mau punya teman buta. Udah pergi sana. Udah hampir 9 tahun aku hidup gak punya teman. Semoga aku cepat bisa ngeliat biar aku punya banyak teman. Ren, lo nggak malu jadi orang buta? Gue aja malu ada lo di sekolah ini. Ini cuma sementara, bentar lagi aku bakal bisa ngeliat kok. Dan dapat 5 triliun. Mau aja lo dibohongin sama sistem. Lo nggak bakal bisa ngeliat lagi dan nggak bakal dapat 5 triliun. Guys, besok ada lomba membaca puisi antar sekolah. Yang menang bakal dapat gelar duta membaca. Wah, aku mau ikut dong. Daftarnya di mana? Ren, lo kan buta, nggak usah ikut-ikutan deh. Udah deh, piala itu udah pasti jadi milik gue. Besok aku udah bisa ngeliat kok. Gak mungkin, nggak usah mimpi deh lo. Bu, saya mau ikut lomba membaca besok. Mana bisa, kamu kan buta. Idih, berharap apa sekolah kita sama orang buta kayak lo? Aku lebih pantas kan ikut lomba itu, Bu. Betul, Sania yang bakal wakilin sekolah kita besok. Bu, tolong kasih saya 1 kali kesempatan. Saya yakin besok saya udah bisa ngeliat. Baik, ibu kasih kamu kesempatan sampai besok ya. Hei Culun, lo sengaja ya mau nyaingin gue? Cuma gue yang pantas wakilin sekolah ini. Kita lihat aja besok, aku pasti bisa ngalahin kamu. Kalau sampai besok lo belum bisa ngeliat, lo harus keluar dari sekolah ini. Mah, bentar lagi kan waktunya. Iya nak, mama bakal dapat 5 triliun. Wah, aku udah bisa ngeliat, Mah. Tetap buta 12 tahun lagi dan dapat 50 triliun. Ren, 5 triliun ini nggak cukup untuk mama. Kamu harus terima tantangan itu. Tapi, Ma, aku pengen banget ikut lomba besok. Ren, dengerin mama. Adik, maafin kakak. Kakak nggak bisa jadi kakak yang baik untuk kamu. Ren, kamu bener-bener kakak yang jahat. Ren, lo bener-bener orang yang gak punya hati. Lo udah bikin cerita palsu, ngefitnah ade lo, dan sekarang ade lo yang meninggal. Puas kan lo? Ren, lo tau gak sih kalau selama ini ade lo selalu bilang kalau dia bangga banget punya kakak kayak lo. Iya, dia juga bilang kalau dia bakal lakuin apapun demi lo, Ren. Bahkan dia rela mati buat lo. Sebenarnya waktu sistem lo error, ade lo udah tahu soal itu, dan dia gak mau lo meninggal. Apa? Kenapa adek lakuin itu? Ren, ini ada surat dari adek lo. Dia nulis ini sebelum dia meninggal. Aku nyesel banget udah bersikap jahat sama adik. Aku pengen adik hidup lagi. Permisi, Cu. Ada cara agar adikmu bisa hidup kembali, Cu. Gimana caranya, Nek? Apa ada barang yang diberikan adikmu sebelum dia meninggal? Adik, ada kasih aku kalung buatan dia. Mana? Coba Nenek lihat kalungnya. Cu, kalau kamu memakai kalung ini, maka adikmu bisa hidup kembali. Kalau gitu, aku akan pakai kalung ini sekarang. Tapi Cu, kamu yang akan meninggal setelah menggunakan kalung itu. Nyawamu akan ditukar dengan adikmu. Aku rela kok, Nek. Asal bisa ngelihat adik hidup lagi untuk terakhir kalinya. Kakak, aku hidup lagi, Kak. Adik, maafin kakak ya, selama ini kakak jahat sama kamu. Tapi sebenarnya kakak sayang banget sama kamu. Maafin kakak juga, kakak gak bisa jadi kakak yang terbaik untuk kamu. Mulai sekarang kita akan sama-sama terus, Kak. Kakak. Loh, kok ilmuku gak muncul ya? Kalah sebelum bertanding dia. Aduh, gimana cara aktifin ilmuku? Ren, kalau begini kamu sudah kalah. Kamu dikeluarkan dari sekolah ini karena tidak punya ilmu. Saya ada ilmu, Pak. Rasain lo, Ren, culun. Pak, kasih saya waktu sampai nanti malam buat tunjukin ilmu saya. Oke, saya beri kesempatan terakhir. Ren,
Marco? Aku tahu kenapa ilmu kamu nggak muncul. Hah? Kenapa? Kamu harus menyebut mantra untuk mengaktifkan ilmu kamu. Mantra? Tapi apa mantranya? Semua mantranya ada di buku ini. Kamu baca aja, Ren. Kamu dapat buku ini dari mana? Dulu kakekku mengambil buku itu dari Goa Sakti. Wah gitu. Oh iya, mantra nomor 3 tidak boleh kamu ucap sembarangan, karena ilmunya sangat berbahaya. Hah? Susah banget mantra-mantranya. Ren, apakah ilmu kamu sudah muncul? Udah dong pak. Ilmu nomor 1 apa ya? Aku coba pakai deh. Obliviate. Kepala saya. Pak Guru, Bapak Tolong. nggak apa-apa kan? Loh, kamu siapa? Saya ada di mana? Kok saya... Jadi ilmu yang tadi aku pakai ilmu penghilang ingatan. Sekarang aku pengen coba ilmu nomor 2. Tapi di sini ditulis kamu perlu memikirkan kenangan bahagia untuk mengaktifkan ilmu ini. Kenangan bahagia aku waktu ngerayain ulang tahun bareng mama papa pas aku masih kecil. Hei culun, ngapain sendirian di sini? Pasrah ya nggak punya ilmu. Expecto patronum. Kamu kenapa nangis? Hah? Ren, kamu apain anak sampai nangis kejam gitu? Jadi mantra ilmu nomor 2 itu penghisap kebahagiaan seseorang. Sisa nomor 3, ini kan yang katanya paling bahaya. Heh culun, lo apain sih si anak? Dia nggak bisa berhenti nangis sampai sekarang. Lo harus dikasih pelajaran, gue jadi nggak ada teman buat nyingkirin lo. Kampret. Dia nangis karena kena ilmuku. Si Sok paling punya ilmu. Ibu lo aja cuma jualan es batu. Paling ilmu lo cuma bikin es batu jadi air. Jangan bawa-bawa ibuku deh, aku nggak suka. Berisik, rasain nih ilmu gue. Loh, kok ilmu Avada gue Kedavra. mempan? Wah, status aku ratu sekolah. Tapi aku mau private buat ngetes teman-teman aku. Nak, kamu mau berangkat sekolah ya? Status kamu apa? Tukang kebun mah. Apa? Malu-maluin aja. Pokoknya kamu nggak usah pulang lagi ke rumah ini. Ren, status lo apa? Status aku private. Kalau kamu apa? Status gue dayang sekolah. Keren kan? Lo kenapa di private? Jangan-jangan status lo cuma OB sekolah. Bukan kok. Gue nggak peduli. Yang jelas status lo pasti di bawah gue. Muka lo aja jelek, pasti statusnya juga jelek. Beb, status kamu apa? Kenapa di private gitu sih? Status aku tukang kebun. Apa? Ogah banget aku pacaran sama tukang kebun. Mulai sekarang kita putus. Ya kali pengawal pacaran sama tukang kebun. Kamu baru jadi pengawal aja udah sombong. Ya udah. Bu, saya dapat juara 1 ya tahun ini. Tadinya sih iya, tapi setelah tahu status kamu tukang kebun gak jadi deh. Mending ibu kasih ke Tania aja juara 1-nya, dia lebih pantas. Wah, makasih Bu. Emang gue lebih pantas daripada lo. Ini semua gak adil. Glenn, gue mau dong jadi pacar lo. Permisi, gue mau lewat. Glenn ganteng banget ya ampun. Itu si Glenn kenapa dikerumunin cewek-cewek? Si Glenn dapat status raja sekolah. Jadi wajar semua cewek suka sama dia. Jadi Glenn rajanya. Weh, kok belum ada ya yang dapat status ratu sekolah? Kayaknya nggak ada deh di sekolah ini. Paling gue yang jadi jodohnya Raja Glenn, dayang tercantik, Tania. Nak, ke perpustakaan bareng yuk. Ogah, gue gak mau temenan lagi sama lo. Karena lo itu cuma tukang kebun, gak level. Iya, nggak ada gunanya kita temenan sama dia. Woi, tukang kebun, ngapain sih lo masuk kelas kita? Sana-sana keluar dari kelas ini, nanti kelas kita jadi bau lagi. Ternyata mereka semua jahat. Kayaknya udah cukup deh aku ngetes mereka semua. Sekarang waktunya aku tunjukin status aku yang sebenarnya.